Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan melawat ke Stadio Olimpico, kandang dari AS Roma dalam lanjutan Liga Italia Giornata ke-8. Laga ini akan kick off pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini AS Roma dan Inter Milan sama-sama baru menelan satu kekalahan di Liga Italia sejauh musim ini. Namun yang membedakan adalah Roma baru menang 2 kali dan Inter sudah 4 kali. Roma kini bertengger di posisi ke-9 klasmen sementara dengan 10 poin, hasil dari 2 kali menang, 4 kali imbang, dan 1 kali kalah. Terakhir, tim Giallorossi ini ditahan imbang 1-1 di markas AC Monza. Tim asuhan Ivan Juric ini terbilang punya masalah dalam ketajaman dan pertahanan. Terbukti dari catatan 8 gol dan kebobolan 5 kali dalam 7 pertandingan. Di sisi lain, Inter Milan yang merupakan juara bertahan Liga Italia menduduki posisi ketiga klasmen sementara. Nerazzurri membukukan 14 poin dari 4 kemenangan, 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Teraktual, anak asuh Simone Inzaghi itu membungkam 10 pemain Torino dengan skor 3-2 di Giuseppe Meazza. La Beniamata hanya berjarak 2 poin dari Napoli dan Juventus yang menempati posisi pertama dan kedua dengan 16 poin. Inter Milan sangat perkasa jika melihat head-to-head kedua tim. Tim biru hitam itu punya catatan 4 kemenangan dan hanya 1 kali kalah dalam 5 laga terakhir. Bahkan, kali terakhir Inter bertandang ke Olimpico berujung dengan kemenangan 4-2 atas Serigala Ibu Kota. Penyelesaian akhir yang klinis menjadi alasan utama mengapa Inter mencetak gol 2 kali lipat lebih banyak ketimbang AS Roma di Serie A sejauh musim ini. Menghadapi Giallorossi, Nerazzurri menghadapi laga tersebut sebagai tim dengan serangan paling produktif di Serie A setelah 7 pertandingan musim ini dengan total torehan 16 gol. Gacornya serangan Inter membuat mereka bertahan di papan atas klasmen sementara Serie A sekaligus menutupi masalah di pertahanan. Sebaliknya, 8 gol yang telah dicetak Roma yang relatif sedikit menjadi alasan utama mengapa mereka masih tertahan di papan tengah. Bukan hanya di Serie A, serangan Inter juga termasuk salah satu yang terbaik di liga-liga top Eropa. Sementara itu faktanya, serangan AS Roma sebenarnya menciptakan peluang gol sebanyak Inter. Bahkan, Giallorossi sedikit lebih banyak melakukan tembakan dibandingkan Inter sejauh musim ini. Roma telah melepaskan 118 tembakan dengan 34 diantaranya tepat sasaran. Sementara itu, Inter meskipun mencetak 2 kali lebih banyak gol, hanya melakukan 115 tembakan. Namun 36 tembakan Inter tepat sasaran, sedikit lebih baik dari Roma. Perbedaan utama menurut Corriere adalah serangan Inter jauh lebih klinis dalam memanfaatkan peluang mereka. Nico Paz baru saja dipanggil Lionel Scaloni untuk debut bersama tim nasional Argentina pada jeda internasional terakhir pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian pada lanjutan Serie A setelah jeda internasional, Nico langsung bermain untuk Como dan berhasil mencetak gol pembuka bagi tim yang dimiliki orang Indonesia tersebut saat menghadapi Parma pekan ini. Menurut jurnalis Relevo, Matteo Moretto menyebutkan bahwa Inter menjadi tim yang memantau perkembangan dan situasi si pemain di Como. Namun harus difahami, Real Madrid memegang kuasa penuh atas Nico.
Los Blancos bisa membiarkan Nico dikontrak untuk Como dan mendapatkan persentase penjualan di masa depan atau menebusnya kembali. Inter ingin mengetahui apa yang menjadi keputusan akhir Real Madrid, baru mulai menyeriusi langkah mereka untuk pemain muda Argentina tersebut. Inter, Juventus, dan FC Barcelona termasuk di antara klub yang tertarik untuk mengontrak Jonathan David sebagai agen bebas pada musim panas 2025. Menurut laporan jurnalis Relevo, Matteo Moretto menjelaskan bahwa masih ada kemungkinan tambahan persaingan dari tim Liga Primer. Sementara itu, perwakilan si pemain telah mengungkap angka permintaan gaji dari si pemain. Joe David meminta minimal gaji sekitar 6 juta euro per musim dan tentu klub yang menawarkan proyek dan angka nominal pendapat yang terbaik yang akan ia pilih. Angka tersebut belum termasuk komisi yang akan dibayarkan ke perwakilan si pemain. Inter Milan siap bertarung melawan Liverpool demi mendapatkan bek Bayer Leverkusen Jonathan Tah dengan status bebas transfer. Sebagaimana dilansir tim Talk via Football Italia, bahwa Nerazzurri tengah berupaya untuk mencapai kesepakatan prakontrak dengan bek berusia 28 tahun tersebut. Namun menghadapi persaingan serius dari Liverpool. Di bawah kepemimpinan BP Marotta yang kini menjabat sebagai presiden klub sekaligus CEO olahraga, Nerazzurri telah berfokus untuk memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan pemain papan atas yang berstatus agen bebas. Bek internasional Jerman berusia 28 tahun itu akan habis kontraknya pada akhir musim ini dan dipandang sebagai pewaris bek Inter yang sudah menua seperti Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij. Menurut tim Talk, Inter tengah berupaya meyakinkan Tah agar mau menandatangani perjanjian prakontrak dengan nilai kesepakatan 6 juta euro bersih per musim hingga Juni 2029. Simone Inzaghi berharap jeda internasional dapat menandai titik balik bagi Inter dalam hal pertahanan setelah awal musim yang buruk. Surat kabar Gazzetta dello Sport mencatat bahwa sang pelatih memiliki kesempatan untuk banyak melatih pertahanan selama 2 minggu terakhir. Musim lalu, rekor pertahanan Inter yang sangat gemilang telah menjadi landasan bagi perjalanan mereka menuju gelar Serie A. Nerazzurri mencatat clean sheet terbanyak di Liga dan kebobolan gol paling sedikit. Faktanya, Inter lebih sering mencatat clean sheet di Serie A musim lalu, sementara musim ini tampak kisah yang sangat berbeda. Inter telah kebobolan 9 gol hanya dari 7 pertandingan. Jika angka-angka kebobolan ini terus tercipta, maka akan sulit bagi Inter mempertahankan gelar Liga. Ada perasaan tertentu bahwa kebiasaan buruk lama merayap kembali. Masalah bagi Inter adalah banyaknya kesalahan individual ataupun kolektivitas dalam momen-momen penting dan setiap kesalahan selalu berakhir dengan hukuman bagi Inter, yaitu kebobolan gol. Mengingat bahwa mencetak gol tidak menjadi masalah bagi Inter sejauh musim ini, Inzaghi telah memilih untuk benar-benar fokus pada pertahanan selama jeda internasional.